Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang satu hal yang mungkin akhir-akhir ini itu cukup banyak dirasain oleh para pengguna gadget ya, khususnya pengguna smartphone, yaitu soal harga HP yang rasanya makin kesini kok pada makin naik semua ya, terutama untuk HP-HP yang baru saja dirilis dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat dari beberapa contoh yang cukup dekat, misalnya dari seri terbaru dari Infinix yaitu Note 60 series, kemudian dari Xiaomi dengan Redmi Note 15 seriesnya, lalu dari Samsung dengan Galaxy S26 seriesnya, dan beberapa brand lainnya yang baru saja merilis produk baru mereka, banyak orang yang mulai ngerasa bahwa harga smartphone sekarang itu meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan bukan hanya HP yang baru saja dirilis ya yang mengalami kenaikan harga. Beberapa HP yang sebenarnya udah dirilis tahun lalu, itu sekarang harganya pun jadi ikut naik di pasaran. Hal ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di industri smartphone saat ini? Kenapa harga perangkat yang kita gunakan sehari-hari ini bisa naik dengan cukup tajam? Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa faktor yang kemungkinan besar itu menjadi penyebab utama dari kenaikan harga smartphone saat ini. Sebagian dari kalian itu mungkin juga udah pernah mendengar beberapa alasannya ya. Tapi di sini aku ingin mencoba menjelaskan kembali dengan lebih lengkap dan menambahkan beberapa faktor yang menurut aku ini juga berpengaruh terhadap kondisi industri gadget saat ini. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Oke, salah satu faktor terbesar yang saat ini sedang mempengaruhi harga smartphone di dunia itu adalah lonjakan permintaan komponen teknologi yang disebabkan oleh perkembangan AI atau Artificial Intelligence. Saat ini, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti misalnya Microsoft, Google, Amazon, dan banyak perusahaan lainnya itu sedang berlomba-lomba membangun pusat data AI dalam skala yang sangat besar. Pusat data ini itu digunakan untuk menjalankan berbagai layanan kecerdasan buatan, mulai dari chatbot AI, sistem analisis data, hingga model AI generatif yang semakin kompleks. Masalahnya, untuk menjalankan sistem AI dalam skala besar tersebut, itu dibutuhkan komponen memori dalam jumlah yang sangat besar. RAM dan storage yang biasanya digunakan di gadget itu sekarang banyak dialokasikan untuk kebutuhan server AI. Karena permintaan dari sektor AI jauh lebih besar dan jauh lebih menguntungkan bagi produsen chip, maka produsen memori lebih memprioritaskan pasokan mereka untuk industri data center dibandingkan untuk perangkat konsumen seperti smartphone. Akibatnya, stok memori untuk perangkat elektronik konsumen itu menjadi semakin terbatas. Bahkan ya, beberapa laporan itu menyebutkan bahwa harga DRAM dan NAND mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan dalam beberapa kasus, harga DRAM itu bisa naik hingga lebih dari 90% dibandingkan periode sebelumnya karena lonjakan permintaan yang sangat tinggi ini. Dampaknya tentu langsung terasa di industri smartphone ya, karena RAM dan penyimpanan adalah dua komponen yang cukup mahal dalam sebuah HP. Ketika harga dua komponen tersebut itu naik, maka biaya produksi smartphone itu otomatis juga meningkat. Dan pada akhirnya, kenaikan biaya produksi tersebut akan dibebankan ke harga jual di pasaran. Nah, bahkan ya, beberapa analis industri itu memprediksi bahwa kondisi ini itu bisa berlangsung dengan cukup lama. Dan harga smartphone secara global kemungkinan akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan akibat krisis memori yang dipicu oleh perkembangan AI ini. Faktor kedua yang sangat mempengaruhi kenaikan harga smartphone itu adalah meningkatnya biaya produksi chipset atau prosesor. Kalau kita lihat perkembangan teknologi chipset dalam beberapa waktu terakhir ini, hampir setiap generasi baru itu selalu menggunakan proses fabrikasi yang semakin kecil dan semakin canggih. Misalnya dari 5 nanometer, kemudian 4 nanometer, terus ke 3 nanometer, dan sekarang itu udah mulai masuk ke teknologi 2 nanometer. Teknologi fabrikasi yang semakin kecil ini itu memang membawa banyak keuntungan ya, seperti misalnya performanya yang lebih tinggi dan efisiensi dayanya yang jauh lebih baik. Namun di sisi lain, proses produksinya itu bisa menjadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih mahal. Untuk memproduksi chip dengan teknologi fabrikasi yang sangat kecil tersebut, itu dibutuhkan mesin litografi yang sangat canggih dan biaya risetnya yang sangat besar. Bahkan ya, untuk mengembangkan satu generasi chipset flagship itu bisa memakan biaya miliaran dolar.
Itulah sebabnya kenapa chipset flagship sekarang, misalnya kayak Snapdragon seri terbaru atau Dimensity seri terbaru, harganya semakin mahal dari generasi ke generasi. Ketika harga chipset naik, otomatis harga smartphone yang menggunakan chipset tersebut juga akan ikut naik. I'm the one and only to define my you. Faktor selanjutnya yang juga cukup berpengaruh adalah perubahan strategi dari para produsen smartphone itu sendiri. Saat ini, itu banyak brand yang mulai meninggalkan segmen entry level atau HP murah. Hal ini tuh terjadi karena margin keuntungan dari HP murah itu sebenarnya sangat kecil ya. Ketika harga komponen itu naik, produsen itu menjadi semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan dari perangkat dengan harga yang terlalu rendah. Akhirnya, banyak brand yang mulai mengalihkan fokus mereka ke segmen menengah dan flagship. Daripada menjual jutaan unit HP murah dengan keuntungan yang sangat tipis, produsen itu lebih memilih menjual perangkat dengan harga yang lebih mahal, tetapi margin keuntungannya lebih besar. Strategi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa sekarang makin jarang ya kita ngelihat HP dengan spesifikasi tinggi di harga yang benar-benar murah seperti beberapa tahun yang lalu. Selain faktor teknologi, kondisi ekonomi global itu juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap harga smartphone, khususnya di negara seperti Indonesia. Sebagian besar komponen smartphone itu diproduksi di luar negeri dan diperjualbelikan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar, maka biaya impor komponen itu otomatis menjadi lebih mahal bagi distributor dan produsen. Saat ini, nilai tukar rupiah sendiri berada di kisaran sekitar 16.700 hingga bahkan kemarin itu tembus di 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat menurut proyeksi ekonomi terbaru. Dan ketika kurs dolar itu meningkat, biaya produksi dan distribusi smartphone itu juga ikut naik. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut itu juga akan berdampak langsung pada harga jual perangkat di pasar Indonesia. Faktor lain yang mungkin gak terlalu sering dibahas itu adalah kondisi geopolitik dunia yang juga mempengaruhi rantai pasokan teknologi. Saat ini, beberapa wilayah strategis di dunia itu sedang mengalami konflik dan ketegangan geopolitik. Kondisi ini membuat jalur perdagangan global itu menjadi lebih rumit dan lebih mahal. Kapal kargo yang biasanya mengangkut komponen elektronik dari Asia ke berbagai negara terkadang harus memutar jalur yang lebih jauh untuk menghindari wilayah konflik. Rute pengiriman yang lebih panjang berarti konsumsi bahan bakar yang lebih besar dan waktu pengiriman yang lebih lama. Selain itu, biaya asuransi pengiriman untuk jalur yang dianggap risiko itu juga cukup meningkat dengan drastis ya. Semua biaya tambahan ini akhirnya ikut mempengaruhi harga akhir produk yang sampai ke tangan konsumen termasuk smartphone. Dan sebagai tambahan aja nih, banyak orang juga yang sering bertanya ya, kenapa smartphone yang menggunakan chipset Snapdragon itu biasanya memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan chipset yang lain gitu, misalnya kayak Dimensity ataupun UniSoC. Salah satu penyebabnya itu adalah karena ekosistem produksi dan lisensi dari teknologi yang dimiliki oleh Qualcomm memang lebih kompleks dan mahal. Qualcomm itu juga memiliki banyak teknologi ya, seperti misalnya kayak modem, optimisasi AI, serta berbagai lisensi paten yang membuat biaya penggunaan chipset mereka itu jauh lebih tinggi bagi produsen smartphone. Sementara itu, untuk MediaTek itu seringkali menawarkan solusi yang lebih kompetitif dari segi harga. Sehingga banyak brand yang memilih menggunakan Dimensity untuk menjaga harga perangkat mereka lebih terjangkau. Jadi kalau kita rangkum semuanya, kenaikan harga smartphone yang kita lihat sekarang itu sebenarnya bukan disebabkan oleh satu faktor aja ya. Ada banyak faktor yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan. Mulai dari lonjakan permintaan memori akibat perkembangan AI global, meningkatnya biaya produksi chipset dengan teknologi fabrikasi yang semakin canggih, perubahan strategi produsen yang lebih fokus ke segmen menengah dan flagship, hingga faktor ekonomi seperti nilai tukar dolar dan kondisi geopolitik dunia yang mempengaruhi rantai pasokan global. Semua faktor tersebut itu pada akhirnya membuat biaya produksi smartphone menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ketika biaya produksi meningkat, harga jual perangkat di pasar itu juga hampir pasti ikut naik semua ya. Jadi bisa dibilang kenaikan harga smartphone yang kita lihat sekarang itu bukan hanya sekedar strategi dari brand tertentu ya.
tetapi memang merupakan bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di industri teknologi global. Dan kemungkinan besar, tren harga smartphone yang semakin mahal ini itu akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye. Dadah.